Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, dalam kajian Ahad yang dilaksanakan di masjid yang kita cintai ini. Tentunya selalu saya katakan dengan pemateri yang berbeda-beda ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita dapat pengetahuan ya, yang menjadikan kita mengerti terhadap hal-hal ya, yang ada di dalam Islam ya, sehingga kita tidak menjadi seorang yang fanatik dalam mengamalkan amalan Islam ini ya. Ketika ada berbagai macam pilihan ya, di dalam kita melaksanakan amalan ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, qudwah kita bersama-sama. Karena ini ya subuhnya pagi ya, gitu. Jadi ceramahnya agak panjang gitu. Biasanya ceramahnya tak panjang-panjang gitu ya. Tapi ini saya lihat jam 5 kurang masih. Walaupun imam tadi udah baca ayat panjang, tetap aja masih pagi. Hari ini kita ya akan berbicara tentang surah Al-Maidah ayat 8 ya. Saya ingin hari ini kita buka Al-Quran ya, surah Al-Maidah ya, ayat 8. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 ya, itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Satu ayat saja ya. Kita ya akhir-akhir ini ya banyak masalah yang muncul ya sama kita. Tentunya permasalahan-permasalahan yang muncul ini harus dihadapi ya dengan baik ya, oleh umat Islam. Dan kemudian tidak boleh umat Islam itu atau kita ini merasa bahwa ada yang gawat di muka bumi ini, karena di muka bumi ini terus gawat begitu sampai nanti kiamat datang. Jadi jangan merasa karena memang gawat itu sudah ada ya. Jadi umat Islam ya dibiasakan kalau di dalam Al-Quran pertama menjadi ummatan wasata, umat yang berada di pertengahan, seimbang ya, umat yang menghadapi masalah dengan tenang ya. Umat yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik. Dan saya katakan permasalahan itu datang karena itu sudah dinukilkan di dalam Al-Quran ya, disebutkan misalnya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi
Allah berikan kita cobaan dari ketakutan. Itu hal yang gawat itu, yang luar biasa. Sudah ada tercatat itu. Ketakutan itu kan umum, apa saja, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Kemudian dikatakan minal khaufi wal ju'i, dari kelaparan. Kelaparan ini juga maknanya luas. Ada kemiskinan, ya, ada penindasan terhadap kemiskinan, ya, atau benar-benar ungkapan dalam Al-Quran ini kelaparan. Dari skala yang paling kecil juga sampai yang paling besar. Wa naqsim minal amwali, ada yang kekurangan harta, ya. Itu sudah biasa, ya, umat Islam menghadapi. Kemudian kekurangan jiwa, wal anfusi, kehilangan nyawa, sudah biasa di antara umat Islam. Makanya salah satu dosa besar supaya kita bagus, ya, kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair, adalah an-niyahah. An-niyahah itu terhadap mayat itu kita melakukan apa namanya itu, meratap. Kenapa? Karena tidak boleh ada satu musibah pun yang membuat kita tidak tenang. Tidak boleh. Karena musibah itu datang sama kita. Dan orang beriman, saya selalu sering katakan bahwa di dalam Al-Quran, orang beriman itu selalu mampu menetralisir, ya, hal-hal yang menimpanya menjadi musibah, menjadi hal yang baik. Tetap dia menjadi sesuatu yang membuat kejutan bagi diri kita. Begitu kata Rasulullah, ya, kejutan itu kan untuk menentukan kadar keimanan, kekuatan kita. Makanya kata Rasulullah, as-sabru, katanya, indas sadmatil ula. Sabar itu ketika kejadian pertama itu datang. Jadi memang kita diperintahkan untuk, ya, tenang umat Islam itu. Nah, dalam ketenangan ini, ya, kita mampu pasti melakukan yang terbaik. Kitalah orang tua, bapak, ibu, saya, ya, kita orang tua, ya, pasti juga mendapatkan, ya, banyak hal, ya, di dalam keluarga kita, tapi mesti diputuskan dengan tenang. Entah itu keputusannya yang paling buruk, misalnya perceraian, misalnya, ya, kalau ada permasalahan dengan istri, ataupun bisa dibicarakan, tapi itu semua tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang buruk. Walaupun kata Rasulullah abghadul halal, ya, bahwa sesuatu yang halal yang tidak disukai Allah itu adalah at-talaq, perceraian, tapi itu mesti dihadapi dengan tenang. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada merendahkan, tidak boleh ada meremehkan, tidak boleh. Ya. Makanya sifat ketenangan umat Islam ini, ya, yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran beserta banyak komponennya, entah itu sabar, entah itu syukur, entah itu menahan amarah, semua ada di Al-Quran itu. Itu komponen-komponen itu harus ada dalam diri kita. Tidak boleh menfitnah, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan, tidak boleh memata-matai, ya, tidak boleh berghibah. Hal-hal ini ditetapkan dalam Al-Quran. Bahkan hal-hal ini apabila dilakukan bisa meruntuhkan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Bisa menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang tidak bermakna. Makanya dalam ayat ini, ya, surah Al-Maidah ayat 8 ini dikatakan bahwa, saya sering katakan begini, ya, perintah, ya, dan larangan itu selalu diberikan kepada orang beriman. Ini contohnya salah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Orang beriman yang diminta. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Saya juga kadang-kadang melihat di dalam Al-Quran itu
Kenapa ya orang beriman? Walaupun dari dulu kita belajar bahwa periode Mekah itu ya salah satu cirinya adalah ya ayuhan nas. Periode Madinah itu salah satu ciri ayat-ayatnya atau dalil-dalilnya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kenapa Allah ya mengemukakan ya ayyuhalladzina amanu ini untuk perintah, untuk larangan? Ya. Karena memang perintah dan larangan ini hanya bisa dilakukan dan ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Kalau enggak, tidak bisa. Orang berimanlah yang mampu menahan dirinya berbuat keburukan dan memaksakan dirinya berbuat kebaikan. Itu orang beriman. Dipaksa dirinya untuk berbuat kebaikan. Itulah yang disebut exercise, yang disebut tadrib, ya, latihan. Ya. Makanya orang-orang beriman itu kuat, tidak terpengaruh, harusnya begitu. Kenapa? Karena orang beriman ya selalu diingatkan, mestinya tidak terpengaruh. Ada orang yang masih terpengaruh, berarti belum mempunyai ya tingkat keimanan yang baik. Terpengaruh. Kita ini bisa saja terpengaruh pada hal-hal yang buruk pada saat kita baik. Itu bisa. Bagaimana caranya kita saat baik terpengaruh hal-hal yang buruk? Orang yang biasanya baik terpengaruh pada hal-hal yang buruk, menganggap yang buruk itu baik. Contoh ya, kejadian kemarin misalnya ya penusukan itu benar atau tidak benar ya, membawa senjata tajam melukai orang lain pasti tidak baik. Di saat berbuat kebaikan, kita anggaplah itu perbuatan kebaikan yang dilakukan keseharian oleh orang yang melakukan itu. Dia baik, dia beribadah, mungkin kita tidak tahu karena beritanya simpang siur. Anggaplah begitu. Tapi melakukan keburukan, karena dalam sejarah kita ini terulang-ulang, dan biasanya hal-hal yang seperti ini kadang-kadang menjadi sebuah petaka besar kalau tidak disikapi dengan baik. Menjadi petaka besar. Ya, pada masanya Utsman bin Affan, pada masanya Ali bin Abi Thalib, hal-hal yang tidak disangka-sangka menjadi sebuah petaka besar. Ya. Petaka besar ini kemudian membuat kelompok-kelompok kita dalam ini muncul. Hal kecil kalau tidak disikapi dengan baik. Makanya umat Islam ini mesti tenang. Tidak boleh terpengaruh oleh WhatsApp, tidak boleh terpengaruh oleh Instagram, tidak boleh terpengaruh oleh Facebook. Tak boleh. Boleh punya hal-hal itu, tapi tak boleh terpengaruh. Bukan itu yang memberikan informasi yang terbenar, bukan. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah informasi yang terbenar. Tapi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak boleh memunculkan ya kegelisahan dalam diri kita, tidak boleh memunculkan keburukan dalam diri kita, tidak boleh memunculkan ya hal-hal yang dilarang dalam diri kita. Tak boleh. Karena biasanya ada orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah melakukan hal itu. Makanya dalam ayat ini dikatakan kunu qawwamina lillah. Kata qawwam itu ya dipakai di dalam Al-Quran ya, kata qawwam itu adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Jadi ketika laki-laki itu lebih kuat dari wanita, dalam ayat surah An-Nisa juga disebutkan bahwa kekuatan fisik ini salah satu yang menentukan untuk menjadikan laki-laki itu menjadi pemimpin. Begitu kira-kira. Maka kata qawwam dalam Al-Quran disebutkan juga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata takwim itu
itu adalah qawwam, adalah fisik yang kuat. Kenapa disebutkan kata Allah kunu qawwamin? Orang yang kuat fisiknya, berpikirnya itu akan baik dan sederhana. Rasulullah itu kuat fisiknya. Maka orang-orang yang kuat fisiknya, dia mampu bersiaga, tidak membuat dugaan-dugaan, tidak membuat fitnah, ya, karena dia mampu mempertanggungjawabkan itu. Makanya umat Islam pada masa dulu itu secara fisik terus menang di dalam setiap pertarungan dan pertempuran. Fisik, walaupun tidak menafikan di dalam Al-Quran ada bantuan-bantuan Allah, tapi Allah sebut kunu qawwamin lillah. Makanya fisik itu hanya ditujukan, atau kekuatan itu hanya ditujukan untuk Allah, bukan untuk mengatakan kami kuat Islam, kami kalau bersatu kami, ya, bukan, tapi lillah. Ya. Kadang-kadang pikiran kita, ya, itu pikiran kita kadang-kadang mengatakan lillah, padahal itu adalah hal yang dirasuki oleh, ya, jiwa, nafsu, keinginan untuk menjelekkan, keinginan untuk merendahkan. Makanya di dalam Islam, ya, kata-kata merendahkan itu tidak boleh diungkapkan, walaupun tidak dengan niat merendahkan. Makanya banyak sekarang misalnya tafsir, misalnya kata memukul, ya, kalau anak umur 7 tahun itu diajak sholat, umur 10 tahun itu dipukul. Dipukul itu mesti ditafsirkan. Kalau tidak ditakwilkan, tidak disyarah, ya, tidak dijelaskan, maka itu akan menjadi hal yang negatif. Saya tanyalah bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira kalau anaknya nggak sholat dipukul nggak? Kan nggak juga kan? Ya, tetapi tetap dipaksa, dikasih argumentasi, begitu, nggak dipukul. Jarang saya lihat orang tua itu pukul anaknya kalau tidak sholat itu, tapi dipaksa, ya. Apakah kemudian dikatakan orang yang seperti tidak mengikuti sunnah Rasul? Oh bukan, itulah makanya perlu penjelasan di dalam setiap hal-hal yang kita tidak paham. Makanya dalam ayat ini katakan kunu qawwamin, kuat mesti, supaya tidak ada hati yang panas, tidak ada. Tapi jangan dianggap saya mengatakan seperti ini, Ustadz ini mengada-ngada nih, katanya. Kami udah panas kemarin katanya, hari ini. Bukan, ya. Ini saya ingin katakan, ya, jangan sampai kita tidak melakukan hal yang benar dalam setiap tindakan kita, baik itu nanti bersangkutan dengan atau berkaitan dengan perasaan, ya, adanya kebencian atau hal-hal lain. Kan saya perhatikan di media sosial itu, ya, itu banyak sekali hal-hal yang nggak perlu dibicarakan. Harusnya apa? Kejadian yang tidak kita tahu. Saya tanya sama bapak dan ibu, kejadian yang kita tidak tahu. Kalau saksi itu kan harus melihat langsung, iya kan? Berarti kita ini bukan saksi. Hal yang kita pasti tidak tahu, apa yang mesti kita lakukan terhadap sesuatu yang pasti tidak tahu? Apa? Didoakan, mudah-mudahan baik semuanya. Bukan malah kita memberikan keterangan-keterangan di dalam media sosial, keterangan-keterangan yang tidak baik. Tapi ini jangan dianggap bahwa nggak bisa, tidak boleh seorang mukmin melakukan itu. Itulah yang saya katakan, orang mukmin itu sikapnya tenang, nggak boleh terburu-buru. Saya dikirimi sama ada orang itu secara pribadi, lihat katanya ada slow motion katanya, pada waktu penusukan apa Iran, slow motion. Itu nggak benar begini dan sebagainya.
nggak usah dikomentari karena kita tidak tahu. Saya tanya sama bapak dan ibu, baik tidak kita lakukan itu? Tidak baik. Ya tidak baik pasti. Ini tidak ada masalah bela-membela, ini masalah kejadian yang dialami, dilakukan, ya pelaku dan korbannya sama-sama kita anggap orang Islam. Polisinya yang ada di sekitar situ, yang melihat orang Islam karena masih berada di wilayah pesantren Matla'ul Anwar. Bayangkan, apa yang bisa kita lakukan? Didoakan. Yang terkena mudah-mudahan disembuhkan, ya, yang melakukan mudah-mudahan bertobat. Kan tidak boleh dalam Islam melukai seseorang, tidak boleh. Apapun alasannya kecuali membela diri. Dan dalam peperangan, bukan pernah saya jelaskan di sini. Apa yang boleh kita lakukan? Kapan boleh kita melakukan penyerangan terhadap seseorang? Pada waktu peperangan, pada waktu pembelaan diri, boleh. Lebih dari itu tak boleh dilakukan. Ini yang terjadi di antara kita. Bahkan dalam WhatsApp ini luar biasa dalam media sosial. Saya dikirimi, ya, hal-hal yang sebenarnya tidak patut bagi seorang mukmin, ya, melakukan itu. Kalau ngaku mukmin, ya, kalau ngaku artinya, kalau nggak ngaku mukmin, ya sudah. Orang mungkin dengan apa yang saya ceramahkan ini ada yang tak suka. Saya ceramahkan kemana-mana, ada yang tak suka. Ya tidak apa-apa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya bagi kita. Sikap kita apa? Kunu qawwamina lillah syuhada. Kata Allah bil qisti. Ya. Kata Allah, jadi orang yang kuat secara fisik, ya, menjadi saksi bagi Allah bil qisti, dalam tindakan keadilan. Harus bertindak adil. Tidak boleh kita berat sebelah, ya. Media sosial ini kan dari dulu lah, tidak usah sekarang. Dulu pada waktu masanya koran berjaya, ya, koran-koran kita berjaya, itu pun tidak sepenuhnya benar berita itu. Sekarang pada saat bisa di-syuting, itu pun bisa diedit. Bayangkan ya. Walaupun kita nggak tahu itu editan, itu bukan editan, kita nggak tahu, tetapi yang pasti bisa diedit. Yang pasti bisa diedit. Tapi kita nggak tahu. Ada nanti dari jamaah sini mengatakan, enggak Ustaz, itu tidak diedit. Iya, tapi kita tidak tahu itu diedit atau tidak, karena bisa diedit. Makanya saya katakan kita sebenarnya tidak tahu. Kalau tidak tahu, didoakan. Itu dia, bukan membuat tuduhan. Islam itu mengajarkan kepada kita wala tajassas, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh, karena itu memperbesar masalah. Tindakan kita yang kelihatan mesti tindakan keadilan. Dengan apa? Dengan tubuh kita ini yang kuat. Tapi itu oleh umat Islam sekarang ini tidak dilakukan oleh kita kebanyakan. Makanya saya perhatikan di media sosial yang ramai sekali, satu hari sampai saya dikirimi 1000, 2000 begitu, isinya itu saja berulang-ulang karena dari berbagai macam grup begitu ya, itu saja, dan itu semua komentarnya hampir sama. Hampir sama itu maksud saya, ada yang mendukung, ada yang membenci, hampir sama, tidak ada yang berbeda. Saya dapatkan gambar seperti ini, Bapak pun sama mendapatkan gambar yang seperti ini. Komentarnya sama kita dapatkan. Ini hal-hal yang tak boleh kita lakukan. Ya, makanya Islam, ya, mengkaji tentang masalah kemanusiaan itu luar biasa. Contohnya ada surah An-Nisa
itu mengkaji tentang kemanusiaan. Ada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu kalau dilihat cerita para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ceritanya di dalam surah Al-Baqarah itu adalah cerita tentang kemanusiaan, tentang perceraian, tentang perkawinan, tentang nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Itu hampir rata-rata menjelaskan tentang sisi kemanusiaan. Tapi yang kita bicarakan apa? Sisi ibadah kita bicarakan. Penting-penting, tetapi kadang-kadang kalau tidak diimbangi dengan sisi kemanusiaan, makanya tidak boleh sebuah dalil hanya kita bawa pada konsep hukum ibadah, iya dan tidak, tanpa membawa sisi kemanusiaan. Tidak boleh itu. Saya kan sering contohkan, kalau kita sholat berjamaah, saya tanya sama bapak-bapak, boleh tidak kita merasa tidak suka dengan orang di sebelah kita pada saat kita sholat di berjamaah? Kan tidak boleh. Bagaimana kita mau sholat bagus kalau orang di sebelah kita tidak kita sukai? Bagaimana kita mau bagus hati kita ketika kita masuk masjid lihat imam kita tidak suka? Bagaimana kita mau baik hati kita masuk ke dalam masjid lihat salah satu di antara kita nggak suka? Bagaimana mau bagus hati kita? Makanya sisi kemanusiaan itu besar, bukan hanya pada sisi ibadah saja. Itu yang saya tangkap rajinnya kita umat Islam. Alhamdulillah itu terus harus dipupuk begitu dalam beribadah, tetapi juga mesti meningkatkan rasa kemanusiaan. Mesti. Ya. Makanya hal-hal yang membuat sikap kita benci itu nggak dibolehkan. Mencari kesalahan, menduga-duga, menjauhi saudara kita, marah, begitu nggak boleh. Bahkan dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa ciri orang fasik itu memutuskan silaturahim. Nggak boleh. Tinggi sekali kemanusiaan itu. Tapi kita sering disibukkan dengan ibadah, tidak melihat bagaimana sisi kemanusiaan. Sehingga kalau ada berita-berita yang kita tak suka, menurut dalil misalnya, oh ini orang munafik, ini orang, menurut dalil begitu. Kita hanya berpegang pada dalil, tidak berpegang pada sisi kemanusiaan. Ya, itu kita lakukan, Pak dan Ibu ya. Saya minta maaf karena ini harus saya jelaskan. Dan bukan ingin mengatakan bahwa pihak sana benar, pihak sini benar, sana salah, atau sini salah, bukan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini kejadian-kejadian seperti ini, kalau terus berlangsung, kita kan tahu Al-Quran itu mengatakan innal batila kana zahuqa. Udah pasti kebatilan itu lenyap dari muka bumi ini. Udah pasti, Pak. Nggak mungkin enggak. Berjuanglah dengan yang baik, pasti kebatilan itu akan pergi. Udah pasti, nggak mungkin. Tapi kadang kita tidak percaya itu, sehingga kemudian berbenturan perjuangan kita dengan hati yang busuk, yang buruk dalam diri kita. Apa yang buruk dalam diri kita? Membenci, itu buruk itu. Nabi pernah membenci musuhnya? Enggak. Para sahabat Nabi pernah membenci musuhnya? Enggak. Tapi musuhnya ditaklukkan? Iya. Itu harus kita bedakan antara membenci ya dengan menaklukkan. Menaklukkan itu bukan dengan kebencian. Nabi dia taklukkan negeri Arab itu seluruhnya, dia taklukkan. Baru wafat Rasulullah SAW. Apakah ada kebencian dalam dirinya? Enggak ada. Tapi ditaklukkan, iya. Maka yang mesti kita jaga dalam diri kita adalah menjauhkan diri dari kebencian. Tindakan itu adalah yang zahirnya adalah tindakan yang adil. Itu kita lakukan. Kemanusiaan itu besar. Ya.
Makanya insaniyatul insan itu yang dilihat. Saya sering katakan di kampus, ketika kita berbicara tentang fitrah, kenapa anak bayi itu dilahirkan suci? Karena Allah ingin supaya kita menghargai kemanusiaan itu. Artinya bahwa di dalam tubuh kita yang paling jahat ini, begitu, memang sudah Allah hapuskan fitrah yang baik dari sejak kita lahir. Tidak berubah itu, tidak berubah. Kita menutupinya, bukan berubah. Kita tutupi. Enggak berubah. Enggak. Bagaimana bisa berubah? Itu dihapuskan oleh Allah dalam diri kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Enggak bisa dirubah. Yang menutupinya itu bapaknya, lingkungannya, ya. Fitrahnya tidak bisa dirubah. Nah ini saya kira ya, banyak hal di dalam tubuh kita yang umat Islam ini, orang-orang yang sengaja, ini yang pertama ya, menggunting dalam lipatan. Yang kedua, tidak sengaja menggunting dalam lipatan. Saya khawatir lebih banyak orang yang tidak sengaja menggunting dalam lipatan. Saya khawatir itu. Saya contohkan, kenapa Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah berperang? Apakah ini menggunting dalam lipatan? Iya, tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Banyak orang yang tidak sengaja ikut berperang pada saat itu, mati-matian membela, tidak sengaja. Tapi saya khawatir banyak orang yang tidak sengaja seperti itu. Makanya doa kita seringkali kita katakan, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada kita khawatir Allah mengazab kita karena kita lupa, lalai, tidak sengaja. Ya, khawatir itu. Jadi kejadian-kejadian itu, apakah Muawiyah bukan orang baik? Dalam sejarah dituliskan orang baik. Tapi apakah dia tidak berperang dengan Ali? Iya, orang yang menggunting dalam lipatan tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Itulah yang paling banyak. Yang menggunting dalam lipatan sengaja itu segelintir orang saja. Apa buktinya? Orang-orang yang datang ke masjid makin hari makin banyak tandanya ikhlas dirinya dalam berislam, tapi kadang-kadang tidak sengaja menggunting dalam lipatan. Bagaimana mereka tidak sengaja menggunting dalam lipatan? Terpengaruh atau mempengaruhi dengan dalil-dalil kebaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak, itu yang paling banyak. Kalau saya lihat ya, saya presentasikan itu kira-kira sekitar 50% lebih orang yang tidak sengaja menggunting dalam lipatan. Tidak sengaja itu maksudnya karena dia terjadi perpecahan dalam umat Islam. Nggak sengaja. Kita inilah ya, mudah-mudahan tidak ya. Kita ini contoh kecil di dalam masjid ini, bahwa apakah kita ini tidak menggunting dalam lipatan? Mungkin iya, dengan tidak sengaja. Misalnya contoh apa? Membangun ketidaksukaan. Contohnya misalnya, orang itu gak pernah ke masjid. Ke masjidlah sekali. Biar kita di masjidnya sholat sama-sama. Masa ke masjid gak pernah? Memang kata-kata itu baik, bagus kata-kata itu. Tapi kalau orang yang disebut-sebut itu orang berpengaruh, maka dia pasti punya pendukung di dekat-dekatnya. Kita tidak bermaksud untuk mengatakan ya atau menyudutkan dia karena kita ingin dia supaya datang ke masjid. Tapi sebenarnya kita telah memecah umat Islam, menggunting dalam lipatan. Nanti ada yang bilang ini kan harus disebutkan karena itu dalil. Nabi saja mengatakan bahwa orang yang nggak sholat saja munafik subuh dan isya. Nabi mengatakan kalau nggak pernah sholat di masjid boleh dibakar rumahnya. Tapi tak boleh itu disebutkan oleh kita. Itu dulu pernah saya katakan masalah kata kafir. Kan tak boleh kita panggil orang kafir. Kafir sini kamu, kan tak boleh. Nggak boleh itu. Itulah yang saya sebut kemanusiaan tadi.
nih dalam masjid ini, lepaskan keburukan kita di masjid ini. Jangan menggunting dalam lipatan secara tidak sengaja. Makanya di Islam itu ada riba. Riba itu menyatakan hal yang benar atau tidak benar. Hal yang benar, tapi tidak disukai oleh saudara kita, menggunting dalam lipatan. Makanya diletakkan oleh Imam Al-Zahabi ya, dalam 70 dosa besar, riba itu termasuk di dalam. Itu terjadi. Jadi kita ya, memang ada yang mengatakan begini nanti. Ya, orang Islam ini pasti punya musuh. Orang baik itu Pak pasti punya musuh. Benar. Nggak usah orang baik Pak, orang nakal aja punya musuh. Orang baik pastilah punya musuh. Ada yang bilang orang baik kita ini nggak apa-apa dimusuhi. Kalau sampai mengatakan seperti itu, ya kita nggak apa-apa dimusuhi, berarti orang ini hidupnya mencari musuh. Nabi itu nggak suka dimusuhi, sehingga bagaimana dia melakukan pendekatan supaya tidak dimusuhi, walaupun akhirnya tetap dimusuhi. Tapi dia tetap mendatangi orang yang memusuhinya. Ini bukan idealisme yang harus sempurna, bukan. Tapi usaha menuju ke sana. Saya tahulah begitu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan nanti begitu. Tapi kan kita nggak apa-apa kalau dibenci, nggak boleh kata dibenci itu. Masa nggak apa-apa dibenci? Kalau kita melakukan kebenaran dibenci, nggak apa-apa. Kata-kata itu benar, tindakannya yang tidak benar. Maka di dalam Al-Quran ini disebutkan ini dalam ayat yang kita bahas tadi, tindakannya dulu mesti adil, tindakan itu. Baru kata Allah dalam ayat selanjutnya, wala yajrimannakum syana'an qaumin. Tapi yang dibicarakan hati. Kalau kau benci pada suatu kaum, hati. Jangan sampai kau tidak melakukan keadilan. Baru disebutkan dalam ayat ini, disebutkan ala alla ta'dilu. Kata adil itu di dalam hati. Baru ditindakan. Kalau al-qistu itu adalah tindakan keadilan saja. Makanya tidak boleh dalam hati kita ada kebencian. Karena yang keluar nanti adalah keburukan. Itu syarat utama. Kenapa syarat utama selalu diletakkan di belakang? Karena itulah kata kunci. Contoh, dalam mencari seorang wanita, laki-laki itu kan syaratnya 4. Tapi yang terakhir adalah agama. Bukan yang pertama agama, tapi ini kata kunci. Kata kunci. Kalau kata kunci ini tidak terpenuhi, maka yang 3 ini hangus, tak boleh. Tapi memulai sesuatu tidak boleh dengan kata kunci. Makanya disebutkan dalam ayat ini, kita diminta bertindak adil dulu. Hati kan tak ada yang boleh melihatnya, kan tak ada boleh yang membaca. Misalnya kita datang kemari, saya datang kemari ke masjid ini, riak begitu, gak ada yang tahu kalau saya riak. Itu hati saya. Tapi hadir kemari menunjukkan adanya keadilan. Saya datang kemari ceramah keadilan. Apakah saya riak? Itu urusan saya sama Allah. Tapi Allah ingatkan dalam ayat ini, wala yajrimannakum syana'an qaumin. Baru Allah sebutkan, bersihkan hatimu setelah engkau berbuat adil dan bertindak adil. Hatimu dibersihkan untuk supaya di dalamnya ada keadilan. Bersihkan itu. Makanya sebutan Allah bisa karena biasa. Memang tindakan dululah dilakukan, baru hati akan mengikuti. Itu kan kalau anak kecil kita suruh sholat, dia kan tak tahu tuh, hatinya kan menolak-nolak. Gak usah anak kecil, ada orang sholat di sini saja. Ya, tadi ada di sebelah saya ada anak yang sholat. Wow. Malas
sujud, lama dia bangun, malas. Tapi tak apa-apa, karena tindakan itu sudah bagus. Barulah nanti hatinya diasah untuk ikhlas dalam sholat. Jangan garuk-garuk baru bangun tidur. Biasa, dipaksa ayahnya datang ke masjid. Bagus itu, tak ada masalah. Tapi hatinya diasah untuk supaya ikhlas. Itulah ayat ini mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin. Kebencian itu di sini, Pak. Tindakan keadilan dilakukan, ya, baru mengasah hati kita untuk tidak melakukan kebencian. Nabi begitu, ya, diajarkan dulu bagaimana beradab, berjualan, ya, di Mekah itu diajarkan dulu adab berbicara. Hati gak diurusi Nabi, akhlak yang kelihatan itu yang diurusi. Hati nanti diasah. Kapan? Di Madinah. Baru makanya sebutannya di Madinah itu orang beriman. Baru hati diasah. Apa contohnya kata Nabi dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi itu? Orang katanya kalau dia berhijrah karena wanita, maka dapat dia wanita. Itu kan yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, itu kan hadisnya panjang masalah hijrah. Tapi Nabi mengatakan kalau orang hijrah karena wanita, maka diasah hatinya. Hijrah karena Allah, begitu, bukan karena wanita, bukan karena harta. Diasah. Di Madinah diasah hati. Jadi baik. Orang-orang Mekah yang tadinya buruk perilakunya, sampai di Madinah bisa kemudian hatinya pun ikut baik. Itu terjadi. Kita ini, ya, saya minta maaf, mungkin kita ini baru hanya belajar hukum, Pak, di pikiran, bukan di hati. Belajar hukum itu misalnya contoh apa? Kita bilang sholat jamaah ini wajib, itu baru belajar hukum. Baru kita bilang, saya yang penting setiap kali ada azan saya datang ke masjid sholat berjamaah karena wajib. Itu baru hukum. Lupa kita belajar hati, memperbaiki hati. Sampai di sini, ketika kita belajar hukum tentang cara sholat, barulah kita gak suka sama orang lain yang berbeda sama kita. Hati kita baik, ternyata tidak baik. Banyak gak yang seperti itu? Banyak, Pak. Ada gak di sekitaran kita seperti itu? Ada. Gak usah kita sebut-sebut, ada ya. Orang yang menjalankan keislaman dengan baik, hatinya penuh kebencian, bagaimana? Bisa gak itu? Sinkron tidak ya? Enggak sinkron. Dia jalankan Islam, hatinya benci, nggak pernah ketemu. Orang yang menjalankan Islam itu hatinya tak boleh ada kebencian. Tapi terlambat, saya katakan, bagi orang-orang yang sering melaksanakan ibadah atau apa saja bersandarkan pada hukum belaka. Terlambat, kecuali dia mau mengkaji masalah diri dan orang lain, kemanusiaan yang kita sebut. Makanya banyak orang yang membenci kita sholat di satu masjid, ada yang gak suka. Misalnya saya ceramah, ada yang gak suka. Apa yang tidak kita sukai dari diri seseorang? Kenapa? Kalau imam misalnya berbeda, hari ini imamnya berbeda, luar biasa, suaranya bagus sekali ya. Itu kalau kita gak suka, ya, kan luar biasa. Hati kita ini berarti nggak betul melaksanakan keislaman, tapi nggak benar. Hanya tubuh kita saja yang melakukan itu. Adil, ada panggilan sholat, adil itu, tapi tindakan, bukan hati. Sampai di sini kita kaji-kaji lah satu-satu nih. Tuh lihat sholatnya cepat sekali. Itu lihat tuh, wah dia zikirnya lama sekali. Orang kan sudah mau ceramah, zikirnya lama, biarin aja. Nggak usah kita repot-repot kali. Kadang-kadang kita bapak ini nggak tahu dia, padahal ada ceramah, udah biar aja. Ada orang yang begitu memang. Ada saya ceramah di satu tempat,
Zikirnya lama sekali, ada beberapa orang bapak. Waktu itu saya bilang tunggu saja. Ya, saya pun senang. Maksudnya agak lambat sedikit saya ceramah begitu kan. Tunggu aja, saya bilang jangan itu, ya jangan terlalu terburu-buru, nggak apa-apa. Karena ada orang yang memang begitu. Mau disamakan sama kita, nggak bisa. Hati ini nggak boleh benci. Maka ayat ini mengatakan, i'dilu, kata Allah, ya, keadilan yang muncul dari dalam hati itu yang disebut dalam pernikahan juga, dalam poligami itu, ya, itu adalah yang paling dekat dengan ketakwaan, yang muncul dalam hati, bukan tindakan keadilan, tapi rasa yang muncul dari dalam diri kita, itulah yang dekat dengan ketakwaan. I'dilu, kata Allah, huwa aqrabu littaqwa. Jangan ada kebencian. Misalnya kejadian seperti kemarin ini, saya bilang ini kejadian yang luar biasa. Belum pernah ada menteri seumur-umur kita ditusuk di jalanan, belum ada, kecuali ini. Apapun alasannya, ya, tidak suka, ya, jangan nanti dianggap pasti Pak Irham ini suka. Enggak, ini jangan pakai prasangka, ya. Ini ada nanti yang berprasangka, ini katanya bukan. Kita nggak pernah ada kejadian itu sejauh ini. Jangan dikaji ini karena itu, karena ini. Semua kejadian itu adalah akumulasi, ya. Kejadian ini akumulasi dari berbagai macam hal yang ada di belakangnya. Kita mesti introspeksi juga terhadap diri kita. Jangan hanya melihat orang lain. Oh, kalau dalam WhatsApp itu, oh, Wiranto itu memang orang munafik itu. Disebarlah ada WhatsApp videonya lagi nyanyi, ya, nyanyi, lagu Kristen misalnya. Nggak perlu itu. Itu menumbuhkan kebencian. Nggak ada hak kita membenci orang. Tidak ada itu. Hanya Allah yang boleh membenci hambanya. Kita tak boleh. Hak kita itu adalah memperbaiki. Memperbaiki itu juga tak boleh dengan cara yang batil, itu tak boleh. Mau diposting lah nanti misalnya almarhum, ya, mudah-mudahan Allah merahmati, ya, yang meninggal kemarin, anak yang demo itu, ya, ibunya lagi nangis di kuburan anaknya. Seakan-akan ini bahaya, Pak. Saya tidak katakan, yang itu kita doakan. Doa kita nih, ya, dijauhkan kita dari fitnah ini. Kan ada doa kita, Allahumma nafa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal biham wal fitan. Kita minta supaya seluruh ini diangkat dari negeri kita ini. Usaha kita harus ada, tapi tidak dengan rasa kebencian. Jangan. Saya melihat kejadian kemarin khawatir, Pak. Ya, karena kejadian Arab Spring itu, ya, hanya kejadian kecil saja pada mulanya, yang berakumulasi dari menjadi kejadian besar. Ya. Pak Harto turun itu kan kejadian kecil saja. Krisis negara tentang ekonomi, biasa itu krisis ekonomi. Sampai sekarang pun kita krisis. Kecil saja, tapi akumulasi yang luar biasa. Kita tidak boleh kemudian, ya, membuat ini menjadi sebuah kebencian. Maka Allah sudah katakan dalam ayat ini bahwa keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka Allah sebutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Maka kemudian Allah katakan innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan kebencian, Allah tahu. Hati-hati ini, ada orang yang bilang aku benci karena Allah, katanya. Coba bagaimana benci karena Allah? Coba saya tanya.
Saya tanya, kalau misalnya kita benci karena Allah itu, bagaimana bencinya karena Allah itu? Orang itu kalau benci karena Allah itu seperti Nabi Muhammad menyayangi orang yang dia benci. Tak ketemu orangnya, didoakan orangnya. Begitu. Sahabat-sahabat Nabi semua begitu. Bacalah sahabat Nabi itu. Kalau Bapak menuntaskan itu, ya, membaca sahabat-sahabat Nabi itu, ya, bagaimana mereka berjuang tidak dengan kebencian. Makanya menang. Makanya kenapa dicintai sekali Islam di Jazirah Arab itu pada masa itu. Kenapa? Karena memang membentuk sebuah kebaikan. Ya. Jangan dipakai-pakai kata yang biasa. Aku benci karena Allah. Nggak usah dipakai-pakai. Itu nggak bisa dipakai, nggak bisa dipertanggungjawabkan kata-kata itu. Baik ya, sampai di sini silahkan ada yang bertanya, boleh.